Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zalfa Putri dengan NPM 2217051042 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas praktikum mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana akan menerapkan atau mengimplementasikan inheritance, polymorphism, abstract, dan interface ke dalam studi kasus yang telah kita buat. Di sini saya telah membuat garis besar dari studi kasus saya menggunakan diagram. Nah, di sini saya punya kelas abstrak yaitu tumbuhan berbunga dengan 4 atribut, yaitu di sini ada atribut jenis yang bertipe data string, kemudian ada atribut jumlah kelopak yang bertipe data integer. Nah, dua atribut ini itu bersifat protected, di mana ditunjukkan dari tanda pagar ini. Jadi, karena dia bersifat protected, jadi dia hanya dapat diakses oleh kelas turunannya. Kemudian di sini ada atribut jenis akar yang bersifat string atau bertipe data string. Kemudian ada bentuk daun yang bertipe data string, di mana kedua atribut ini bersifat public. Kemudian di sini saya ada kelas interface yaitu view data yang mengimplementasikan metode info dan metode tumbuh, di mana kelas ini akan mengoutputkan daripada kelas abstrak yang ini. Kemudian di sini ada chart class, ada dicotyl dan monocotyl. Kelas dicotyl ini akan mengimplementasikan metode info dan tumbuh dari interface view data, kemudian dari abstrak tumbuhan berbunga ini. Sama saja dengan yang monocotyl, dia akan mengimplementasikan metode info dan metode tumbuh ini dari interface view data ini dan dari abstrak tumbuhan berbunga ini. Kemudian kita akan lanjut ke implementasi code-nya. Di sini saya membuat public abstract kelas tumbuhan berbunga, di mana ada 4 atribut, yaitu jenis, jumlah kelopak, jenis akar, dan bentuk daun. Nah, jenis ini bertipe data string yang bersifat protected, jumlah kelopak bertipe data integer yang bersifat protected, kemudian jenis akar bertipe data string bersifat public, sama saja dengan bentuk daun yang bertipe data string dan bersifat public. Jadi atribut jenis dan jumlah kelopak ini bersifat protected. Kemudian di sini ada dua metode, yaitu ada info dan tumbuh. Kemudian kita beralih ke kelas yang satunya, di mana di sini ada kelas monocotyl, extend tumbuhan berbunga. Jadi kelas monocotyl ini akan mewarisi daripada kelas tumbuhan berbunga. Nah, di sini kita menginisiasi monokotylnya, ada string jenis, integer jumlah kelopak, string jenis akar, dan string bentuk daun. Nah, kelas ini memiliki konstruktor untuk menginisiasi atribut-atribut dari kelas tumbuhan berbunga ini. Kemudian di sini saya menginisiasi public void tumbuh, metode tumbuh, di mana dia akan mengoutputkan monocotyl tumbuh membentuk daun sejajar. Namun sebelumnya dia akan mengoutputkan metode info ini terlebih dahulu, di mana info itu akan mengoutputkan jenis, jumlah kelopak, jenis akar, dan bentuk daun. Kemudian di sini juga ada penggunaan setter-getter, ada set jenis, set jumlah kelopak, set jenis akar, set bentuk daun, get jenis, get jumlah kelopak, get jenis akar, dan get bentuk daun. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke kelas dicotyl. Kelas dicotyl ini juga extend atau mewarisi daripada kelas tumbuhan berbunga itu. Di sini kita menginisiasi ada string jenis, integer jumlah kelopak, string jenis akar, dan string bentuk daun. Sama saja dengan kelas monocotyl, saya menginisiasi metode tumbuh juga di kelas ini, di mana akan diprintkan dicotyl tumbuh membentuk 2 daun lembaga. Kemudian ada penggunaan setter-getter, dan ada metode info. Kemudian di sini saya menggunakan public interface view data. Jadi interface ini akan mendefinisikan dua metode ini. Ada metode void info, metode void tumbuh. Jadi kelas monocotyl sama dicotyl itu akan mengimplementasikan dari interface ini. Kemudian di sini ada fungsi main-nya atau kelas main-nya. Nah, di sini saya membuat objek dicotyl dan
monokotil. Kemudian saya akan memanggil daripada metode tumbuhnya. Di sini saya menerapkan penggunaan polymorphism dengan metode overriding. Jadi dalam tumbuhan berbunga ini tadi, itu kan ada metode info ini, dan metode tumbuhan. Nah, dideklarasiin dari abstrak ini kan. Kemudian monokotil sama dikotil ini akan mengoverride daripada metode-metode yang sudah dibuat itu. Nah, di sini kan saya inisiasi juga ada metode tumbuh yang akan dipanggil. Jadi, dia bakal objek dikotil dan monokotil ini bisa diakses melalui tipe interface ini. Kemudian kita akan mengoutputkan, kita run. Nah, jadi outputnya akan seperti ini. Jenis, jumlah kelopak, jenis akar, dan bentuk daun. Kemudian dikotil tumbuh bentuk dua daun lembaga, di mana di sini tadi penggunaan daripada metode tumbuhnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.